Presentasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional terdiri atas 3, yaitu organisasi awal pergerakan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organisasi awal pergerakan. Organisasi awal pergerakan yang pertama adalah Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908 berdiri sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Tokoh organisasi ini antara lain Sutomo, Gunawan Magusismito, Cipto Mangunkusumo, Aryo Tirtokusumo, dan Dr. Wahidin Sudirohususodo yang merupakan mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi atau Stovia. Organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrem yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap penguasa kolonial. Pada saat didirikan, Budi Utomo hanyalah merupakan pergerakan sosial kultural yang bertujuan membangun masyarakat Jawa dan Madura secara harmonis. Namun demikian, lahirnya Budi Utomo mendorong bangkitnya kebangsaan Indonesia sehingga hari lahir Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo mendapatkan sambutan positif dari masyarakat puas. Maka tidak mengherankan dalam waktu 6 bulan sudah berhasil membuka cabang di berbagai wilayah. Selanjutnya pada Kongres tahun 1931 memutuskan bahwa Budi Utomo terbuka bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan pengembangan dari Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada akhir 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Kemudian diganti namanya menjadi Sarekat Islam atau SI sejak 1912. Sama seperti Budi Utomo, Sarekat Islam merupakan organisasi bersifat moderat. Dasar organisasi SI adalah persatuan bangsa dengan Islam sebagai tali atau simbol persatuan. Sedangkan tujuannya adalah kemajuan perdagangan, kemajuan hidup kerohanian, dan menggalang persatuan di antara umat Islam. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam. Tokoh-tokoh SI yang terkenal adalah HOS Cokroaminoto, KH Agus Salim, dan Abdul Muiz. Yang ketiga adalah Indische Partis. Indische Partis didirikan di Bandung pada tahun 1912. Para pendirinya dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu Dr. Ernest Frankois Eugene Does Dekker, Danudirjo Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini bersifat radikal, yaitu perjuangan yang amat keras menuntut perubahan dengan cara melakukan non-kooperasi atau tidak bekerja sama terhadap pemerintah kolonial. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda. Indische Partis berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Pada 4 Mei 1913, Indische Partis dinyatakan sebagai partai terlarang karena terbitnya sebuah artikel yang menyindir pemerintahan Belanda. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang. Does Dekker tetap di jalur politik, Ki Hajar Dewantara terjun ke dalam bidang pendidikan, adapun Cipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah organisasi keagamaan.
Organisasi keagamaan pertama yang akan kita bahas adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Berbeda dengan Syarikat Islam, organisasi ini tidak berhaluan politik. Kegiatan Muhammadiyah bersifat sosial keagamaan. Organisasi ini bersifat moderat yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan, lembaga sosial, mendirikan masjid, dan mengusahakan penerbitan. Awalnya Muhammadiyah berkembang sangat lambat karena diabaikan oleh pejabat dan masyarakat. Namun karena badan hukum melalui surat ketetapan dari Gubernur Jenderal Belanda, Muhammadiyah menjadi organisasi resmi dan semakin banyak yang bergabung dalam organisasi ini. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Sama seperti Muhammadiyah, organisasi ini bersifat moderat dengan berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada dasarnya, NU tidak berurusan dengan permasalahan politik. NU termasuk organisasi yang giat mengubah tradisi berkhutbahnya dari berbahasa Arab menjadi berbahasa daerah. Kemudian yang ketiga, Majelis Islam ala Indonesia, MIAI. MIAI merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Kegiatan MIAI menyelenggarakan badan amal dan peringatan hari keagamaan. Pada masa imperialisme Jepang, organisasi ini mendapatkan kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi lain dilarang. Karena kurang memuaskan pemerintah Jepang, akhirnya organisasi ini dibubarkan pada Oktober 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Yang selanjutnya adalah organisasi pemuda. Yang pertama adalah Trikoro Darmo atau Jong Java. Trikoro Darmo atau tiga tujuan mulia yang kemudian nantinya akan berganti nama menjadi Jong Java adalah perkumpulan pemuda yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa. Tiga tujuan mulia yang mendasar didirikannya organisasi ini antara lain mengadakan hubungan antara pelajar pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tinggi dan menengah dan juga kursus-kursus pendidikan lanjut dan FAK, membangkitkan dan meningkatkan minat terhadap kesenian dan bahasa nasional. Yang kedua adalah Jong Sumatera Bond, suatu organisasi kedaerahan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sumatera di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1917. Bertujuan menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan sendiri dan memperkokoh hubungan murid sekolah menengah dari Sumatera. Organisasi tersebut muncul sebagai wujud kesadaran di kalangan pelajar-pelajar di Jakarta yang berasal dari Sumatera akan pentingnya organisasi dan adanya rangsangan yang timbul setelah terbentuknya Jong Java. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya
Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Yang ketiga, Sarekat Ambon dan Molucus Politik Verbond. Organisasi ini terbentuk tahun 1920 bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Lalu yang keempat adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada 1925, terbentuk sebuah organisasi bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan PPPI adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Organisasi ini bersifat anti-imperialisme. Tokohnya adalah Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo Reksodipuro, Muhammad Yamin, Aka Gani, Tamjil Sunarko, dan Amir Syarifuddin. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda pertama, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres ini dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islam Lentebond, dan Perkumpulan Pemuda Teosofi. Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda II. Pada 28 Oktober 1928 dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Kemudian bahasan terakhir kita adalah organisasi wanita. Yang pertama adalah Putri Mardika. Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912. Tujuan organisasi ini memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran agar bisa menyatakan pendapat di muka umum. Yang kedua adalah Kartini Fonds. Didirikan oleh Nyonya C.T. van Deventer. Salah satu usahanya ialah mendirikan sekolah-sekolah. Misalnya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang pada tahun 1913, Madiun pada tahun 1914, Cirebon 1916, Pekalongan 1917, Surabaya, dan Rembang. Lalu yang ketiga adalah Kautamaan Istri. Kautamaan Istri yang sekarang menjadi Sekolah Dewi Sartika didirikan oleh Raden Dewi Sartika, tepatnya pada 16 Januari 1904. Sekolah ini berdiri dengan nama Sakola Istri. Pengajar sekolah ini adalah Dewi Sartika sendiri, dibantu saudara misalnya Nyi Poerwa dan Nyi Owed. Sebelum mendirikan sekolah, Raden Dewi memang sudah senang mengajar, meski tanpa dinaungi lembaga resmi berlabel sekolah. Sekitar tahun 1902, Dewi Sartika mulai mengajar keterampilan-keterampilan seperti merendah, memasak, menjahit, juga membaca dan menulis kepada saudara-saudaranya. Kegiatan ini tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, ternyata kegiatan ini justru didukung oleh C. Den Hammer, inspektur pengajaran Hindia Belanda saat itu.
dengan menyarankan Raden Dewi menemu R.A. Martanegara yang saat itu menjadi Bupati Bandung untuk mendukung pendirian sekolah wanita bagi pribumi. Berikut inilah presentasi saya mengenai pergerakan nasional. Sekian dan terima kasih.